Baik, silakan dibuka dengan doa dulu salah satu, silakan. Perhatian, tempat duduk, siap, gerak. Mengawali perkuliahan. Berdoa, mulai. Berdoa, usai. Istirahat, di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini teman-teman Taruna, tugas saya berikutnya adalah menggantikan Prof. Rohmat Martanto, melanjutkan materi beliau di mata kuliah kita Ilmu Alamiah Dasar. Dan mungkin saya sedikit buka RPS dulu ya, yang kemarin sudah diberikan. Ini Prof. Rohmat sudah menyampaikan tentang urgensi dari IAD, kemudian beliau menyampaikan juga tentang sumber daya alam dan sumber daya agraria. Terusnya Anda tahu bedanya gitu ya. Dimana kalau kita bicara tentang pertanahan, itu nyaris diidentikan lah, saya mengatakan begitu, dengan agraria. Meskipun ini sifatnya masih bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kenapa kementerian kita antara agraria, pertanahan, tata ruang itu disatukan. Kemudian beliau juga bicara tentang bentuk dan relief bumi, proses pembentukan batuan tanah. Saya pikir kalau Prof. Rohmat Martanto itu kan konsentrasinya di tanah, barangkali bahasanya, ya, di tanah. Sementara tugas saya yang saat ini harus saya lanjutkan, yaitu ini Mas, Mbak. Saya akan bicara tentang analisis hubungan antara sumber daya air dengan kebijakan pertanahan. Kenapa? Ya karena air ini salah satu bagian penting di dalam agraria. Ini komponen yang relatif penting dalam agraria yang harus kita perhitungkan dalam hal pengelolaan pertanahan dan agraria. Kemudian hanya dua topik utama saja sih. Yang kedua adalah memanfaatkan data sumber daya alam dan sumber daya agraria untuk pengambilan kebijakan pertanahan. Jadi dalam hal ini ilmu alamiah dasar itu akan memberikan bekal kepada Anda pemahaman tentang pengenalan alam, di mana itu akan menjadi satu pertimbangan kita di dalam mengambil kebijakan. Karena saya yakin kok Anda masih punya impian untuk tetap bekerja di bidang pertanahan, gitu kan, Mas Baya? Harusnya begitu. Dan saya berharap Anda nanti akan ada masa di mana Anda menjadi pucuk pimpinan sebagai pengambil kebijakan. Meskipun pucuk pimpinan pun tetap harus berpikir tentang naskah akademik. Naskah akademik itu adalah satu satu pertimbangan dari para akademisi, dari para pakar untuk pengambilan kebijakan. Oke, itu ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Bentuk saya nanti, saya nggak tahu Prof. Rohmat kemarin seperti apa, tetapi kalau saya akan memberikan beberapa konsep teori, kemudian nanti Anda akan saya minta untuk aktif mencari jurnal-jurnal nasional, internasional, untuk kemudian ya Anda harus membuat resume, Anda harus presentasi, kita diskusi dari tema-tema yang ada di situ, yang kita kaitkan dengan dua hal ini, ya. Oke. Baik, kemudian saya akan bicara tentang sumber daya air dan kebijakan pertanahan dulu untuk saat ini. Ini sebagai pancingan saja dulu ya. Saya kok lupa memasang ini tadi. Saya nggak apa-apa lah ya. Saya jalankan manual saja. Oke, kalau perlu difoto silakan. Karena saya memang menyediakan diri untuk Anda bisa konsultasi, berdiskusi lewat nomor WA saya, gitu ya. Kita sudah pernah berkenalan, intinya saya dari background geodesia
geodesi, geografi, dan juga environmental science itu lingkungan. Baik. Jadi di sumber daya air dan kebijakan pertanahan ini ada 3 topik utama yang akan saya bahas. Pertama tentang siklus hidrologi. Gimana siklus hidrologi ini? Anda harus memahami bahwa ada yang jangka pendek, sedang, dan di mana masing-masing punya karakteristik yang akan menjadi pertimbangan Anda. Sebagaimana Anda tahu bahwa pembangunan ada yang sifatnya jangka pendek, jangka panjang, gitu kan? Ada yang menengah juga yang harus dipertimbangkan di dalam. Nah, siklus hidrologi dalam konteks ke sana bisa dikaitkan. Kemudian juga manajemen sumber daya air, permasalahan dan pengelolaan sumber daya air yang akan saya bicarakan di situ. Dan finally kita akan bicara tentang kebijakan pertanahan yang mempertimbangkan kelestarian sumber daya air. Anda sudah pernah mendengar istilah SDGs, Sustainable Development Goals. Bahwa pembangunan itu kita menginginkan ada pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Saya mau komentar apa soal ini? Ada yang bisa menjelaskan? Atau mungkin Prof. Romat pernah menyampaikan ke Anda ini tentang apa? Landscape, bentang lahan. Prof. Romat juga sudah menyinggung tentang landform, bentuk lahan. Mudah-mudahan Anda masih ingat bentuk lahan apa misalnya, Mas? Gunung Merapi itu bentuk lahan apa? Sungai? Iya. Anda mungkin masih ingat tentang bentuk lahan fluvial. Dia bentukan kenampakan permukaan bumi karena aktivitas sungai. Kalau Anda kaitannya dengan vulkanis, juga ada aktivitas yang muncul di situ. Kemudian karena sedimentasi, Anda juga akan tahu. Atau juga karena pengikisan, erosi, abrasi, dan seterusnya, Anda juga akan lihat terjadinya bentuk-bentuk lahan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya mau bicara sini, saya tidak perlu menjelaskan bahwa a picture is worth 1,000 words. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bentang lahan, ya kita bicara dari mulai puncak pegunungan sampai ke lautan. Situ saya juga begitu kan. Ya. Nanti Anda akan tiba waktunya di akhir semester ini untuk mengikuti PKL bentang lahan. Sudah tahu itu. PKL bentang lahan di mana nanti Anda akan dibawa mulai dari puncak gunung sampai ke tengah laut sih, Mas. Cuma sampai ke pantai aja. Tapi minimal Anda akan tahu gitu, bentuk-bentuk lahan, landform dari aktivitas gunung, api misalnya, karena kita punya Merapi di Jogja, sampai ke barangkali Parangtritis. Di mana di Parangtritis di sini ada sand dunes, gumuk pasir yang merupakan salah satu dari berapa ya gumuk pasir di dunia ini. Itu kan salah satu lahan konservasi dari aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan aktivitas laut dan angin. Gumuk pasir itu kan angin kan? Mungkin Prof. Romat sudah menjelaskan Anda tentang itu. Tapi baik, saya tidak akan membahas itu karena itu harusnya sudah dibahas oleh Prof. Ratna. Tapi saya akan bicara ini dulu. Geosphere. Bumi itu kalau kita bicara Earth system, sistem bumi, itu ada atmosfer. Atmosfer Anda tahu berapa lapis? 4. Ya, salah satunya yang Anda mungkin kenal ada ionosfer, ada troposfer gitu ya. Kemudian ada hidrosfer yang nanti akan kita bicarakan. Tetapi saya khusus terkait dengan hidrologinya, yaitu air yang ada di daratan. Kemudian litosfer, ini sudah saya pikir sudah sempat dibahas banyak oleh Prof. Roman tentang utamanya pedologi tanah. Ya.
Kalau biosfer dan antroposfer, kenapa saya harus menuliskan dua itu? Apa bedanya? Silakan ada yang bisa jawab. Bayu itu apa? Hidup ya? Antropo manusia. Terus apa bedanya? Silakan. Kita stimulasi dulu ya, Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin kalau antroposfer lebih ke manusia, sedangkan biosfer untuk manusia kayak fauna. Oke. Kenapa harus dibedakan? Mungkin karena Jangan mungkin Pak, saya minta yang pasti-pasti aja. Karena laki-laki butuh kepastian. karena manusia lebih aktif. Oke, ya karena kita ini kan aktor utama. Meskipun gini, kalau saya bicara tentang ini, ada aktivitas yang sifatnya alamiah. Tapi manusia, ini kan salah satu aktor yang membuat situasi dunia ini kan berubah kan. Dengan aktivitas dia, pembangunan. Anda bisa lihat jalan tol, Anda bisa lihat bagaimana pembangunan pelabuhan, dibangun barrier untuk memecah ombak dan segala macam. Itu tidak sifatnya tidak alamiah, tetapi memang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan perkotaan itu akan berpengaruh pada hal-hal yang terkait dengan ini, gitu ya. Oke, baik. Ini tuh gambaran awal. Ini kurang lebih sama sih. Sebenarnya kalau saya bicara dari unsur-unsur alam tadi, ada hidrosfer, biosfer, antroposfer, litosfer, atmosfer, itu saling terkait. Karena saling terkait itulah kita harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana kita mengambil kebijakan. Utamanya kebijakan di bidang pertanahan dan agraria. Salah satu contohnya ini, interconnected sphere. Ini adalah fenomena karena ada interaksi antara sphere tadi, evaporasi, penguapan, ada erosi, ada pencairan es, melting ice. Kira-kira kalau saya bicara melting ice, itu koneksinya apa? Kondisi dari atmosfer dengan kaitannya dengan permukaan bumi kan sebenarnya. Gitu. Nah, Anda bisa lihat nanti di sunlight, sunshine energy, rainwater, air hujan itu kan merupakan dari siklus yang kaitannya dengan hidrologi juga. Kita bicara tentang penguapan, dia ke angkasa, kemudian dia berubah menjadi awan yang nanti akan terjadi kondensasi dan kemudian turun hujan. Akan ada siklus seperti itu terus-menerus. Nah, ini harus jadi pertimbangan kita sebenarnya di dalam pengelolaan. Contoh, kalau kita bicara tadi Sustainable Development Goals, pertimbangan kita lebih ke apa sih? Manusia dan ke ekonomi saja. Dia tidak mempertimbangkan kaitannya dengan lingkungan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau saya mau bicara tentang interaksi ini kan cukup banyak sebenarnya. Gitu ya. Kalau di dalam bahasa orang lingkungan kira-kira ada ABC. Sudah pernah mendengar? ABC, abiotik, biotik dan kultural. Biotik. Sebenarnya kalau kita mau bicara biotik ya, kultural. Yang tadi sudah kita sampaikan ada benda-benda yang kaitannya dengan benda-benda seperti atmosfer, kemudian hidrosfer. Sedangkan kalau kita bicara tentang biotiknya, tadi sudah disampaikan tentang adanya flora dan fauna oleh teman Anda. Kulturnya apa? Antroposfer.
gitu ya. Ini sebenarnya penyegaran ilmu alam loh yang pernah Anda tempuh di sekolah menengah dulu. Ya. Gitu. Kalau ada diskusi silakan. Saya masih dengan gaya yang sama seperti mata kuliah lain. Anda boleh menginterupsi kalau memang ada yang perlu kita diskusikan. Gitu ya. Tidak selalu dari saya. Oke. Kalau kita bicara dari resolusi PBB 64/29 tahun 2010 itu dikatakan bahwa yang setara terhadap air minum, akses yang setara terhadap air minum dan sanitasi yang bersih dan aman adalah bagian tak terpisahkan dari realisasi hak asasi manusia. Jadi air ini salah satu yang harus kita pikirkan mampu diakses oleh semua, karena kaitannya dengan hak asasi manusia. Meskipun saya juga harus ngomong, kenapa kok hanya manusia yang dipikirkan? Bagaimana kalau kondisi-kondisi biotik lain? Ya karena kita bicara tentang manusia di PBB kan, jika kita tidak melibatkan secara langsung makhluk hidup di situ yang lain di luar manusia, gitu. Jadi intinya ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nanti saya akan bicara salah satunya kalau kaitannya dengan ini adalah DAS, daerah aliran sungai atau watershed. Ada DAS dan subdas yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Bagaimana kita mengelola ekosistem di dalam satu DAS yang dalam kaitannya dengan kebijakan pertanahan. Sebagaimana Anda pernah memahami kalau kita harus menyediakan, sebenarnya kalau saya kaitkanlah dengan hak atas tanah, pernahkah ada hak milik di daerah-daerah yang terletak di puncak-puncak gunung? Biotiknya tadi sudah Enggak. disampaikan tentang adanya flora dan fauna. Di sana adalah area-area konservasi, karena di situ adalah tempat penampungan air untuk reservoir yang menjadi sumber daya air yang nanti akan dialirkan ke lahan-lahan di bawahnya dalam bentuk sungai kecil, sungai besar, sampai ke laut. Konsumsi di situ akan menjadi konsumsi baik di biosfer maupun antroposfer. Kemudian salah satu pertimbangan kita juga harus memperhatikan pengelolaan pertanahan di daerah atas, di DAS. Itu akan berpengaruh pada daerah yang ada di bawahnya, betul kan? Coba kalau Anda kemudian menjadi salah satu penguasa daerah memberikan kebijakan, Anda membebaskan pembangunan yang tidak memperhatikan sustainable lingkungannya khususnya di atas sana, sehingga barangkali air itu sudah rusak di atas, tetapi sudah rusak di atas, dirusak di atas, sehingga dampaknya adalah yang di bawah. Contoh misalnya dalam hal sampah, itu yang harus kita pertimbangkan. Sehingga ini kenapa ditegaskan bahwa akses yang setara, bahwa kualitas air itu tetap harus dipertahankan, karena itu memang berlaku dari hulu ke hilir. Oke. Ini perlu saya jelaskan nggak ya? Nggak usah kali ya. Intinya, kalau sebagai manusia sendiri kita punya kebutuhan cairan tubuh manusia itu seperti ini. Anda bisa lihat ada persentase yang kita pertimbangkan. Saya pikir nanti akan saya bagikan hal ini kepada Anda tayangannya sehingga Anda bisa cermati lebih lanjut. Karena prinsipnya saya hanya stressing aja bahwa manusia sebagai individu itu ada kebutuhan air sampai sejauh ini. Nah, argumen ini yang penting. Kebijakan agraria, tata ruang dan pertanahan harus memperhatikan keberadaan dan kondisi sumber daya air. Saya sudah menyinggung tadi sedikit-sedikit. Ya.
Kemudian pengetahuan tentang sumber daya air memiliki arti penting untuk dimasukkan dalam materi pembelajaran bagi mahasiswa, bagi taruna di STP. Itu. Saya kira itu pancingan di awal dulu. Ada diskusi, silakan. Sebagaimana saya sampaikan ya, Mas Bat, bahwa saya tidak akan melulu sifatnya klasikal presentasi di depan. Nanti Anda menggantikan saya. Jadi nanti saya akan memberikan penugasan dalam bentuk judul yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dikaitkan dengan pengelolaan pertanahan. Nanti tugasnya akan saya berikan lebih lanjut melalui Komkes atau di pertemuan berikutnya. Saya kira itu untuk kesempatan awal kita jumpa saat ini. Ketemu lagi di lain waktu. Jangan sungkan untuk menghubungi saya kalau ada hal yang mau didiskusikan, baik terkait dengan hidrologi sendiri yang kita akan bahas, atau Anda akan bicara tentang hal lain yang aspek-aspek pertanian yang memang saya kuasai menjadi kompetensi saya. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.